Ini kita lagi uji coba nih di Lumbur Pakuan pakai mesin traktor bahan bakar yang berasal dari Jarami. Bakarnya sedot. Kadang udah diinum sih ya. Oke, engkel 1 2 3. Woi, hero. Di saat para penemu Bobby Boss ini dijegal oleh para elit-elit ya, onoh lah gitu ya, justru Bapak KDM malah ngajak kerjasama. Mulai panik romannya, mulai panik. Tuh lu lihat tuh, ESDM buka suara terkait penemuan BBM baru Bobby Boss. Harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarang beredar. Alah, alasan baik lo pada bilang be panik lo. Iya. Takut Pertamina ora laku. Iya bener bang. Makanya Pertamina rapin kualitasnya. Jangan kayak comberan. Ini mah udah kualitas kayak comberan. Kemarin berebut masal malah busi salahin. Muka lu kayak busi pada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang alam. Gimana kabar teman-teman? Ya semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman tuh selalu berjalan dengan lancar. Guys, ini lagi rame banget. Ada putra Indonesia mampu menciptakan bahan bakar dari bahan alami. Penemuan para pemuda hebat ini bikin ketar-ketir Pertamina gitu ya. Semua video udah kita kumpulin jadi satu. Langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi kita gas, kita menuju TKP and play. Bawah. Ini kita lagi uji coba nih di Lumbur Pakuan pakai mesin traktor. Yaitu uji coba bahan bakar yang berasal dari Jarami. Ini pakarnya. Nah kan? Jadi bahan bakar dari Jarami sekarang akan diuji coba ke mesin diesel. Traktor ya. Traktor kan diesel kan? Traktor diesel kita coba. Ini nanti berhasil berarti nanti jerami yang ada di sawah daerah Lumbur Pakuan ini bisa diproses. Jadi bahan bakar diesel 2 tak dan 4 tak. Yes. Oke. Itu untuk itu saya ucapin terima kasih ya. Ini kalau ini berhasil nanti saya akan mempelopori lembaga usaha yang berjalan pertama di Lumbur Pakuan MOU-nya. Nanti sebentar lagi panen, Pak. Wah, 2 minggu lagi panen. Kalau sudah panen Pak, itu nggak usah dibuang. Ya udah, 2 minggu panen kita langsung kerjasama, langsung dibuat jadi bahan bakar. Siap. Kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu lagi nanti bahan bakar akan diproduksi massal di Lumbur Pakuan. Bismillah. Siap. MOU nanti. Keren banget. Nggak usah dulu pakai lembaga pemerintah, lama. Pakai lembaga KDM aja. Ya, Emang bener. Emang bener kalau Bapak ngomong itu kelamaan. Kita coba mampir di vlognya bentar guys ya. Yuk kita gas ya. Ini penemunya mana? Pak Doni. Ini masih ikhlas. Doni, ini yang ditawarkan pindah warga negara Brazil 3 orang Pak. Masih ikhlas dan Budina. Yang penemunya mana? Ini penemunya. Oke, ini timnya. Iya. Bahan bakarnya apa saja komposisinya? Jerami Pak. Oh jerami ya. Jerami itu paling bagus. Salah satunya. Nanti diprosesnya gimana jeraminya? Diekstrak Pak kita Pak. Diekstrak itu artinya? Ekstrak itu hasil ada tahapan, kita haluskan dulu. Melalui apa dihaluskan? Mesin? Trasernya. Ada mesin. Mesinnya di Indonesia ada? Kita sendiri Pak. Sendiri. Betul. 1000 hektar itu akan melahirkan berapa ribu liter? 1 hektar 3.000. 1 hektar 3.000. Berarti kalau di sini ada sekitar 1000 hektar sini udah cukup ya? 1000 kali 3.000. Berarti 3 juta. 3 juta. 3 juta liter. Bisa bikin pom bensin di depannya. Bensin gini. Udah saya Aduh, Pak Bahlil pusing ini. Ya kan dijegal gue denger kan. Ya. Jadi banyak netizen yang ngebahas guys. udah mulai kerja sama mas saya. Oh, salaman dong. Nggak banyak ngomong, langsung kerja sama. Gak usah pakai negara lama, pribadi aja. Siap. Oke. Aduh, keren. Kita coba untuk area sawah sini aja, saya manfaatin nih hasil petani di sini. Ini sumber pangan, sumber energi. Oh iya. Iya bener ya. Energi sekarang Pak.
Kita juga ada benihnya juga, Pak. Oke. Sendiri. Benih padi. Iya. Ya udah di sini kan bisa dong. Benih padi yang Udah nanti dengan tim saya ininya. Kerjasamanya. Kerjasama langsung. Memang beda Bapak yang Iya, satu. boleh dong kerjasama sama gubernur. Harus dong. Karena punten Pak. Yang tidak boleh kan menggunakan dana APBN. Nah, APBN dan APBD. Nggak boleh. Jadi beliau saya sarankan Kalau BMD. pribadi boleh dong. Beliau kalau BMD ribet, banyak protokoler dan audit dengan ini. Rame, panjang, terlalu panjang. Saya nggak mau yang panjang. Oh. Yang penting kan manfaatnya dulu buat warga. Nah, sini, coba sini. Kali bang, bawa kali ya. Gula seri teh. Paehan keluarkan heula bahan bakarna. Ya, ya alatnya Pak. Keluarkan. Sedot. Kadang udah diinum sih teh. Ini kita boga duit mana nginum dulu teh. Ini gara-gara sering main sama Sule nih. Ya. Ini mau uji coba loh. Uji coba ya bahan bakar. Serius. Ya. Ini ada petinggi-petinggi dari teman-teman kita nih, anak-anak bangsa ya. Itu situ ke mamang yang lagi bawa kolektor, operator lah gitu ya. Suruh berhenti ya, dipanggil, suruh dikuras tuh bensinnya ya, atau bahan bakarnya lah, solar gitu ya. Awas, jangan disedot, kamu jangan diminum. Kebangetan Bapak KDM tuh kalau ngomong suka Sule nih yang ngajarin begini. Nah, so. Seger. Oh. Ini solar ya kalau ini ya. Filternya. Nah, iya teh bahan bakar tindu jarami. Iya. Betul Pak. Jadi engke orang nyen pabrik sorangan di dia. Oh. Siap, mohon. Jadi teu kudu make surat keterangan desa lamun nek si hareup. Oh. Dong, percaya orang. Oh iya, emang beda Bapak. Sabaraha saleterna mayar ya. Oke, kita coba. Oke, engkel 1 2 3. Woi, hero. Asapnya lihat Pak, asapnya. Dan di saat para penemu bahan bakar dari organik lah teman-teman ya, Bobby Boss ini dijegal oleh para elit-elit ya, onoh lah gitu ya. Justru Bapak KDM malah ngajak kerjasama. Dunaing mah teh. Mulai. Stabil loh. Kita mulai. Inilah hikmahnya tidak datang. Langsung ada ide baru. Dan langsung kerjasama. Datang bukan untuk nonton. Kalau kerjasama kita kasih simbol. Oke, udah kita kerjasama. Jalan ini sebagai penangan Pak Gubernur. Ya. Mana kaos yang buat tim beliau? Yang Ya, satu-satu. oke. Bawa mangga dibagi Pak ya, kamu ya, kamu tim. Tadi Ya. ada ukuran Mana make iya? Pakai ya. Pakai ya, pakai kaos iya. Pakai ya. Sok. Pakai. Oh. Bobby Boss bahan bakar. Kadia. Mang, kadi Mang. Ditanya Pak. Terus tanya. Karasana kumaha? Rasanya gimana? Mesinnya. Ringan. Ya, karasana kumaha? Ringan. Mantap kan? Pokoknya Sebelum pakai 2 minggu lagi produksi massal. Lembur pakuan. Beres. Gila. Duit banyak, pinjam ke bank. Bang Jabar, nanti saya minta kredit. Gitu. Untuk ini. jaminan sawah Pak ya. Sawah cukup. SK Gubernur, Pak. Sawah. SK Gubernur bisa dijaminkan ke BJB. Gila. Sama dengan SK DPRD. Iya. Potong langsung. Hebat ya. Maju terus. Sorot tuh kaosnya bagus tuh. Ini saya bagus. Beda Beda. buangannya. Sehingga Pak, nanti jangan emisinya bilang beda. asapnya bisa beda, Pak. Anak-anak yang nakal yang biasa mabuk. 500 hektar setara 1,5 juta.
Iya makanya. Jadi untuk menjaga siklus produk, Pak. Jadi sebelum sampai ke titik energi tadi, itu ada produk turunan lain, Pak. Ya. Produk turunan lain itu tadi, Pak. Pakan, kemudian ada lagi pupuk. Iya. Bisa jadi pupuk juga, Pak. Pupuk saya butuh. Saya punya kolam ikan. Kok nyampe semua? Saya punya kandang sapi, Betul, Pak. saya punya kandang kambing. Iya, Pak. Yang saya tidak punya istri, Pak. Oke, ini gila ya. Ini salut sih ya, di saat pemerintah menurut gue sih kayak kurang support gitu ya teman-teman ya. Harus uji dulu, harus diuji dulu 8 bulan gitu kan. Bapak KDM malah ngajak kerja sama lo, gokil Pemprov Jabar ya kan. Pertamina emang mahal harganya, udah gitu rugi mulu lagi. Kacau memang Indo ini. Oke, kita akan dengarkan para netizen ya guys. Walah, gawat ini. Pertamina dapat saingan baru, bahan bakar Bobby Boss namanya. Kali ini KDM meninjau langsung bahan bakar Bobby Boss yang dijajal di traktor. KDM pun kagum dengan performa Bobby Boss yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan Gubernur Jawa Barat mensupport secara penuh dan bisa bekerja sama. Dan hati-hati buat Pertamina, jangan terlalu banyak uji kelayakan sampai 8 bulan. Ayo pemerintah didukung sepenuhnya karya anak bangsa, bahan bakar Bobby Boss namanya. Selamat datang Bobby Boss. Kalian tahu tuh BBM dari Bobby Boss. Oke. Itu ditolak pemerintah ya. Oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini ironi bahwa karya anak bangsa selalu di negara Republik Indonesia dihambat oleh pemerintah. Ampun pemerintah ini emang. Bobby Boss kemarin sudah melakukan berapa kali uji, baik kendaraan roda 2, roda 4, ternyata tidak ada kendala. Bahkan sampai mendekati RON 98. Gua harap sih bisa nyampe ke Banten ya. Gua akan pakai, apalagi kalau murah ya. Wah, keren banget sih. Keren banget sih. 0 uji emisi. Nah, bahan baku untuk pembuatan Bobby Boss itu dibuat dari tanaman di sekitar kita atau di persawahan. Ini sangat luar biasa. Namun, lagi-lagi pemerintah selalu menghambat karya anak bangsa. Atau bahkan pemerintah takut tersaingi melalui Pertamina. Yang kemarin banyak kendala, banyak sepeda motor atau mobil kita mengisi BBM Pertamina banyak yang masuk bengkel dikarenakan kalau bahasa mereka kan itu kan harus diuji dulu nih selama 8 bulan segala macam. Lah yang Pertamina aja yang udah lolos uji gitu ya sering bermasalah. Para pecinta bahan bakar ya Bobby Boss pasarkan, kalau bisa masuk ke Banten. Ya, saya siap mendukung Bang produk lokal. Karena saya mah seneng gitu Bang kalau harganya murah. Jangan mahal-mahal Bang harganya Bang. Kalau murah mah oke Bang. Kasih tahu saya siap support nih. Banten ya Bang ya. Gas ya. Ya siapa tahu aja gue ngomong kayak ini di endorse gitu. Tapi asli gue mau ya. Apapun itu gue mau deh, ya gue support deh soalnya wah keren banget. Gue tuh kadang-kadang pakai bahan bakar ini tuh kadang suka gimana gitu. Pernah kejadian soalnya tahu-tahu isinya air gitu. Aneh gue juga gitu ya. Gas lah. BBM tersebut tercampur dengan air, iya kan? Atau ada wacana yang juga dicampur dengan etanol. Nah, seharusnya pemerintah mendukung Bobby Boss tersebut. Pemerintah menyampaikan harus diuji dulu sampai 8 bulan. Nah, karya anak bangsa ini sudah hampir 10 tahun mereka mengembangkan Bobby Boss tersebut. Mari kita dukung karya anak bangsa ini, jangan sampai pemerintah itu mempersulit proses pendistribusian kepada masyarakat. Karena masyarakat sangat diuntungkan dengan adanya Bobby Boss tersebut. Terima kasih. Harus didukung Bang, beneran Bang. Salut, anak muda RI, temukan bahan bakar dari tanaman yang setara RON 98. Ini menarik nih. Saya tiap lihat berita begini seneng tapi ngeri-ngeri sedap. Soalnya di luar negeri juga ada orang bikin bensin dari sampah plastik, tapi bukannya dapat
penghargaan, malah diteror dan dikejar-kejar pakai helikopter. Saya udah sempat ceritain di video ini. Nah, netizen juga ngerasa hal yang sama. Kita baca, stay safe bang, takut hilang. Lambat laun pasti disenyapkan dan menghilang. Anak muda RI dinyatakan hilang. Tapi gimana ceritanya nih? Anak Indonesia bisa bikin bensin dari tanaman. Saya sama cek liputan dan pojok satu. Ternyata yang bikin ini namanya M. Ikhlas Tamrin. Dia udah pengen bikin bensin dari zaman Pak SBY. Waktu itu dia demo biar harga BBM turun. Besoknya BBM malah naik. Makanya belasan tahun dia berusaha buat bikin bensin yang murah tapi bagus. Jadi deh nih, namanya Bobby Boss. Bahannya dari tanaman yang bisa ditanam di mana aja kalau di Indonesia. Jadi beliau bilang ini nggak kayak bahan bakar fosil yang biaya distribusinya tinggi dan merusak lingkungan. Beliau juga bilang kalau Bobby Boss ini bukan cuma energi tapi juga harapan. Dia pengen sawah-sawah kita bukan cuma nungguin pangan tapi juga jadi energi. Bobby Boss ini juga udah diuji dan diteliti. Hasilnya oktan 98. Artinya ini setara Pertamax Turbo dan Xiaomi Power Nitro Plus yang RON 98. Mantep banget nih. Semua bisa ngebaca di artikel liputan 6 yang ini. Netizen komen. Jadi yang begini akan dijaga atau diteror agar tidak berkarya ya. Ada juga artikel ini. Sudah lolos uji laboratorium tapi belum dijual. Apa yang ditunggu pemerintah untuk Bobby Boss? Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kasian juga ya buat anak-anak bangsa ini. Bahkan dari plastik juga di Indonesia sudah ada ya kan, penemu bahan bakar dari plastik. Itu mantep banget sih menurut gua. Ini tuh banyak banget yang komen, Kak tolong bahas Bobby Boss. Apalagi yang mesti kita bahas guys. Lu tuh kayak nggak tahu aja yang namanya pemerintahan kita ya, Konoha ini. Itu Bobby Boss itu karya anak bangsa yang udah diteliti lebih dari 10 tahun. Terus tiba-tiba pemerintah bilang jangan langsung dipakai, itu harus diteliti dulu kurang lebih 8 bulan katanya kan. Lu masukin etanol tiba-tiba ke bensin tuh lu teliti berapa lama emang ya? Saran gue, gak usah lu dengerin tuh pemerintah ya, aneh-aneh tau nggak? Udah produknya nggak ada yang bagus, gagal semua, sosok komentar. Udah lu jual aja tuh Bobby Boss di pinggir jalan, anggap aja kayak Pertamini ya kan? Yang mau beli syukur, yang nggak mau beli ya udah. Tapi kalau kata gue sih pasti banyak yang mau beli, karena gue juga pasti akan mau beli. RON 98, udah gitu lebih bagus, sudah diteliti 10 tahun. Daripada gue pakai etanol yang belum diteliti. Iya, maksudnya udah sekelas Pertamax ya. Gokil sih. Ternyata benar apa kata kalian para netizen. Ketika Bobby Boss di launching akan ada kendala-kendala yang terjadi. Dia buka suara terkait penemuan BBM baru Bobby Boss. Harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarangan beredar. Iya, nanti kita cari videonya ya. Mulai panik romannya, mulai panik. Tuh lu lihat tuh, ESDM buka suara terkait penemuan BBM baru Bobby Boss. Harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarang beredar. Alah, alasan baik lu pada. Nih Pertamina lu kasih beredar. Pada mah tuh lu lihat tuh, BBM Indonesia jadi yang terburuk se-Asia Tenggara. Bikin polusi udara tuh. Juara 1 tuh. Ini be lu izinin beredar. Masa ini kagak ya kan? Alasannya 8 bulan dulu diuji. Bilang be panik loh. Takut Pertamina orang laku. Iya bener bang. Makanya Pertamina rapin kualitasnya. Jangan kayak comberan. Ini mah udah kualitas kayak comberan. Kemarin berebut masal malah busi salahin. Muka lu kayak busi pada padat banget lo. Mulai panik romannya. Anjir, muka lu kayak busi. Kacau sih abang kita ini. Bisnisnya keganggu bos. Lagi viral Bobby Boss, energi terbarukan dari anak-anak bangsa. Saya senang dan bangga, cuman saya khawatir dan sangat khawatir. Karena kalau ini udah menyebar luas dan pebisnis gede, mafia gede yang udah soal bahan bakar itu udah kemana-mana lah. Kalau ada hal-hal kayak gini, biasanya nggak dapat izin, terus ada alasan nggak aman lah, bla 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 bla, macem-macem banget alasannya supaya nggak bisa diedarkan. Contohnya seperti kayak dulu ada bahan bakar yang dari air gitu. Alasannya ini itu bukannya pemerintah atau ya apapun itulah mensupport dan memperbaiki itu, malah dapat cemoohan atau ejekan dari berbagai macam pihak. Saya khawatir energi terbarukan yang sekarang ini ujung-ujungnya sama juga. Nanti beberapa pihak, ya tahulah pihak-pihak mana, bisnisnya keganggu bos. Bisnisnya keganggu karena ada energi yang sangat terbarukan, yang sangat-sangat membanggakan, dan itu lebih irit dan itu lebih clean, emisinya rendah sekali. Aduh, khawatir saya. Nih, kalau benar nanti, kalau nggak jadi beredar ini, berarti tahu ya siapa-siapa yang melarang dan pihak-pihak yang nggak mau bahan bakar terbarukan ini bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Bapak Prabowo, Gerindra, admin Gerindra, dan Bapak Menkyu
yang lagi viral ini, ya mungkin KDM, ya yang lagi viral-viral, udah tolong dibantu ya supaya bahan bakar ini bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia dengan aman. Dan kalau abang ini nyenggol-nyenggol orang-orang ya pejabat-pejabat hebat lah teman-teman ya, sempat juga dia menyebutkan nama Bapak KDM, sudah ya dijegal pemerintah, disupport sama KDM, pusing. Iya kan, wah gokil nih guys ya. PO Prima Jasa gunakan BBM dari lahan persawahan tuh. Prima Jasa, perusahaan gede loh itu. Pakai Bobby Boss. Gokil, sekarang udah nempel ke Jawa Barat. Udah langsung kontrak kerjasama. SDM Buka Suara terkait penemuan BBM baru di Bobby Boss harus diuji dulu minimal 8 bulan, tak bisa sembarangan beredar. Ya, seperti itu ya. Di saat pemerintah seperti kayak gimana lah gitu ya. Kadang juga bener apa kata netizen nih tadi yang udah pada ngomong gitu ya. Ya begitu. Endingnya adalah ya Pertamina kayak takut bersaing sehat sih menurut gue. Udah intinya mah penemuan ini Bobby Boss ini bikin Pertamina ketar-ketir. Dah titik segini aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini, dan jangan lupa kalian follow aku TikTok yang videonya share action. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.